Waalaikumsalam, Rinda. Alhamdulillah. Audionya bagus, kedengaran aja kah? Halo, boleh, boleh. Gimana kabarnya Rinda yang jauh banget di sana nih? Alhamdulillah ya Allah. Dan jauh di sana ya Alhamdulillah. Bu. Jauh di Oke sana. teman-teman Jadi, sebelumnya. Mm-mm. buat teman-teman semua, Rinda ini teman baik saya. Jadi, kawan seperjuangan dari Perjuangan ya. KKN sampai internship sama-sama. Oke, jadi Gimana, curcolnya Bu, kita Bu. kabarnya? Mohon maaf kita cuma beda berapa rumah ini Bu. Oke, Oke, silakan, silakan. ya. Oke teman-teman, jadi untuk mempersingkat waktu, kita ini ngobrolnya santai aja ya. Manggilnya apa nih? Dokter Amal lah ya. Biar formalnya Dokter sedikit Rinda, ya. santai aja Dokter Rinda. Ya, oke Kak Amel lah ya, kan TSO-nya adik-adik ya. Iya, boleh, Adik-adik, boleh. oke. Oke, oke. Kita kenalan sama Kak Asin ya. Kak Amalia maksud saya. Sorry, Kak Amalia Asin terlebih dahulu. Jadi Kak Amalia, silakan perkenalan singkat terhadap dirinya. Oke. Assalamualaikum semuanya, selamat malam, selamat menjalani hari-hari weekend. Saya Amalia, Dokter Amalia Aswin. Jadi kemarin sumpah dokter bersama Dokter Indah ini sekarang sedang menjalani internship bareng-bareng. Ya, itu aja. Jadi dia untuk kesehariannya sedang menjalani sebagai dokter intensif ya, Ya, Kak ya. benar. Oke. Halo Rin, nggak ada nih videonya. Halo? Halo, videonya nggak ada, suaranya yang ada Rin. Oh, bentar. Sorry. Ini udah kedengaran ada video? Udah. Oke, ya sudah. Oke, kita langsung aja ya, Kak, buat bincang-bincang malam ini ya. Oke, Silakan. ini sebenarnya saya udah mengelis nih di antara kesibukan jaga hari ini. Kita mau ngelis beberapa pertanyaan buat Kak Amalia. Yang pertama nih Kak, ini kan temanya hari ini itu merancang masa depan untuk menggapai cita-cita. Ini kan kalau kita oke lah sudah berumur lah ya Kak ya. Tapi kan TSO kita tuh adik-adik ya mungkin SMP, SMA. Terus sebenarnya sepenting apa sih Kak kita udah mulai ngerancang nih. Kayak misalnya nih, saya dulu atau mungkin Kak Amalia pengen jadi dokter nih. Terus Kak merancangnya mulai dari kapan nih Kak? Nanti aja kan nunggu udah mau deket-deket kuliah atau SMP Kak atau bahkan mulai dari SD, dan pentingnya Kak apa sih Kak kalau kita udah mulai merancang dari sekarang? Oke, Bisa dijawab terima Kak. kasih pertanyaannya Rinda, bagus banget. Jadi merancang mimpi, kapan sih waktu yang tepat? Kalau misalnya nih buat adik-adik semua nih yang nonton, kalau mau dibilang merancang mimpi itu baru mulai saat mau masuk kuliah, SMA kelas 3, itu kalau saya bilang terlambat. Sangat-sangat amat terlambat. Kenapa? Saat ini fenomenanya memang banyak seperti itu karena peralihan kan dari SMA mau kuliah sudah mau kemana nih karena sesuai cita-cita apakah mau fakultas kedokteran atau mau menjadi guru atau menjadi psikolog misalnya itu sudah gerbangnya di kotak-kotakan di kuliah tapi untuk merencanakan dengan baik masa depan kita itu sebenarnya bukan pada saat di SMA kelas 3 itu. Mulai sejak kapan? Sedini mungkin. Kalau dari pengalaman saya nih, kalau berangkat dari cerita diri saya sendiri, orang tua saya itu bilang, saya itu pengen jadi dokter, itu saat saya mulai bisa bicara. Saya mengatakan pengen jadi dokter, gitu. Nah, semenjak saat itu saya mulai merancang cita-cita saya,
bagaimana cara agar bisa menjadi dokter. Nah, kemudian saya masuk SD Muhammadiyah, kemudian masuk SMP. Di situ saya berusaha belajar dengan baik agar mendapatkan ranking yang bagus sampai akhirnya masuk ke SMA favorit. Di SMA tersebut juga karena saya tahu pengen jadi dokter nih ceritanya, saya tahu bahwa kuliah kedokteran itu sangat lama, maka saya memutuskan ketika ada program akselerasi, saya pengen ikut. Harus 2 tahun biar 2 tahun SMA-nya agar pada saat kuliah itu waktu itu tidak terlalu banyak terbuang karena waktu SMA sudah singkat gitu. Sehingga saya masuk akselerasi dan di situ SMA masuknya bukan hanya buat belajar aja ya di kelas Aksel, tapi juga ikut berbagai macam lomba, lomba matematika, bahasa Inggris, lomba IPA, macam-macam, lomba biologi fisika, semuanya saya coba ikutin sehingga ketika mendapatkan penghargaan dari lomba tersebut, saya bisa diterima melalui undangan saat SNMPTN di kedokteran Unmul sama Samarinda nih tahun 2014. Nah, itu adalah salah satu cerita tuh, salah satu gambaran yang saya alami, pengalaman saya bagaimana merancang masa depan sejak dini. Nah, jadi buat adik-adik semua, kapan sih sebaiknya merancang masa depan? Yaitu saya bilang tadi, sedini mungkin. Kalau bisa bahkan sejak saat SD. Kadang-kadang ya kita itu sering ya, Rin, mengutarakan cita-cita waktu kecil. Nulis di biodata kan, cita-cita pengen jadi apa? Dokter. Atau enggak ada yang nulis pilot atau pramugari. Atau dokter hewan, dokter gigi gitu kan banyak tuh. Kadang-kadang kalau misalnya kita menanggapin adik kita yang menulis hal tersebut tuh sebagai hal yang lewat saja, mereka juga akan menganggap hal tersebut adalah hal yang lewat. Tapi kalau kita menseriuskan adik kita, oh ternyata kamu memang pengen jadi dokter hewan, ayo gini cara belajarnya biar sampai sana, itu dia akan menjadi serius. Nah, itulah peran dari lingkungan buat mendukung mimpi kita. Nah, jadi sebaiknya sedini mungkin. Dan ya paling banter SMP lah, karena SMP itu menentukan kita mau masuk SMA mana. SMA itu kan tergantung ya favorit apa enggak, bagus apa enggak, karena melihat lagi ke depan kalau kuliah itu mereka sesuaikan kuota dari SMA. Kalau SMA-nya SMA bagus, terus banyak yang diterima dari SMA tersebut menuju ke universitas tersebut yang diinginkan, itu kan akan lebih baik. Jadi kita tahu pengen masuk SMA mana, terus dari SMA tersebut kita bisa mudah mendapatkan universitas ataupun fakultas yang kita mau. Seperti itu, Rinda, singkatnya. Oke, sip mantep. Dari mulai udah ngomong udah bisa bilang mau jadi dokter ya, Bu? Mantap. Mantap ya. Nah, Kak, bisa bagi tips sedikit nggak? Tadi kan sudah sedikit dijabarkan tuh kalau Kakak cara merancang masa depannya mulai dari mana gitu. Kira-kira Kakak punya nggak tips-tipsnya gimana nih? Misalnya nih adik-adik masih dari SMP, masih bingung nih, mungkin udah punya nih cita-cita pengen misalnya jadi guru atau jadi dokter, tapi bingung mulainya dari mana gitu. Kadang kan kita udah punya cita-cita tapi dipikirin aja nggak tahu nih mulainya dari mana. Kalau dari Kak Amel sendiri gimana? Oke. Jadi kalau udah punya cita-cita nih ceritanya, misalnya mau jadi guru seperti yang dicontohkan Rinda tadi. Mau jadi guru. Oke, itu adalah cita-cita yang bagus. Kemudian, kalau sudah punya cita-cita, adik-adik silahkan tuliskan. Tuliskan di tempat yang terjangkau buat kalian lihat setiap harinya, setiap bangun tidur, setiap membuka mata, kalian lihat tulisan itu. Cita-cita saya guru gitu. Guru apa? Guru biologi, guru fisika, silahkan tuliskan. Jadi cita-cita itu tertanam dalam otak kita dan dalam bawah sadar kita bahwa kita pengen menjadi itu. Bahkan kalau bisa juga dituliskan di buku-buku diari atau buku-buku yang khusus tuh, buku-buku tentang mimpi. Ada kan kadang-kadang kita buat seperti itu. Silahkan tuliskan di situ. Jadi kita itu ingat bahwa cita-cita kita itu gitu loh. Sehingga pada saat kita melakukan sesuatu, menuliskan sebuah goal atau tujuan-tujuan jangka pendek dan jangka panjang, itu yang terkait dengan mimpi tersebut, dengan cita-cita tersebut. Seperti itu. Nah, ditambah lagi, sekarang ini teknologi semakin canggih, informasi mudah kita dapatkan buat adik-adik yang memiliki cita-cita yang terkait dengan
misalnya ingin menjadi dokter atau ingin menjadi guru, astronot, pilot, silahkan semuanya itu dapat adik-adik dapatkan contohnya di YouTube. Jadi kalian bisa melihat kerjaannya ngapain sih dokter. Misalnya dokter anak itu kerjaannya ngapain, dokter gigi itu ngapain, dokter hewan tuh ngapain. Itu semua saat ini bisa didapatkan dengan mudah informasi tersebut. Jadi bukan sebuah halangan ya buat membayangkan bahwa ke depan itu kita akan menjadi seperti apa. Itu bukan uh, hal yang susah pada saat ini seperti itu karena informasi mudah kita dapatkan. Ya, jadi mudahnya seperti itu. Dua hal tersebut, tuliskan goal kita, mimpi kita di tempat yang terjangkau untuk kita lihat setiap saat. Dan yang kedua adalah cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai cita-cita kalian. Seperti itu. Oke, mantap, 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 mantap. Terus nih, Kamel, kan kalau dari pribadi nih, kalau pribadi saya, kadang saya tuh udah nulis nih cita-cita kayak, oh, saya pengen jadi dokter, misalnya dari SMA gitu. Beneran nih dibawa alam sadar, kebawa mimpi jadinya. Jadinya bener-bener kayak kebawa mimpi, jadinya hanyut aja gitu. Nah, Gak di bangun awal ya? memang, iya nggak bangun. Di awal tuh kita kayak semangat, oh oke, aku harus belajar matematika, belajar IPA, belajar ini. 1 minggu semangat, sebulan mulai loyo gitu. Tahu-tahu udah 1 semester, kok biasa aja, kayak ya udah gitu, jalanin aja hidupnya. Kalau menurut Kak Amel sendiri nih, gimana ya caranya buat tetap semangat terus atau bisa mempertahankan lah semangat itu. Jadi biar nggak turun-turun banget jadi. Biasanya tuh kita kayak gitu. Udah semangat tuh cuma di awal-awal, di tengah udah mulai ya pelet, di akhir malah turun gitu. Gimana kalau Kak Amel Oke. mensiasatinya? Nah, jadi mensiasatinya adalah kita itu harus memelihara mimpi. Jadi bukan hanya kucing yang dipelihara, bukan hanya tanaman yang dipelihara, tapi kita juga harus memelihara yang namanya mimpi. Nah, gimana sih cara memelihara mimpi? Nah, kita tanam bibitnya, baru kita pupuk, kita siram airnya tiap hari. Nah, itu dengan cara untuk dalam hal mimpi, itu adalah kita tadi menuliskan dimanapun yang bisa kita lihat. Nah, kalau dari tips dari saya nih, tips and trick dari saya adalah saya akan mengatakan kepada semua orang yang saya temui bahwa cita-cita saya adalah hal tersebut. Sehingga ketika orang datang kepada saya, orang akan menagih, Mel, kamu cita-cita jadi dokter, kamu sekarang ngapain? Itu adalah salah satu trik untuk mensiasatinya gitu. Jadi eh, tuliskan di mana saja. Kalau saya itu kan zaman sekarang ya banyak Instagram, Twitter, ada Facebook, blog semuanya. Saya akan menuliskan cita-cita saya di tempat tersebut karena itu adalah salah satu cara untuk memelihara dan memupuk mimpi kita agar kita ingat terus, orang tagih gitu, orang menunggu-nunggu nih kapan nih kakak Rinda jadi dokter Rinda gitu kan, sudah jadi dokter yang hebat kan sekarang dokter Rinda nih gitu. Jadi itu kita penting memelihara mimpi gitu. Kalau jatuh bangun itu sebenarnya hal yang wajar sih. Kadang ada kita saat berada di fase yang kok kayaknya males ya untuk mengusahakan mimpi tersebut, itu hal yang wajar. Tapi jangan lupa untuk bangkit kembali karena kembali pada tujuan kita, cita-cita kita, bahwa kita pengen banget loh jadi itu gitu. Banyak orang yang menunggu kita untuk kita menjadi hal tersebut, dan dari cita-cita tersebut kita sudah menemukan manfaat tentunya harusnya sebelumnya, bahwa manfaat dari cita-cita tersebut apa sih kalau saya jadi dokter, apa sih manfaatnya nanti buat diri saya, orang lain, keluarga, masyarakat, dan negara Indonesia ini apa gitu. Sehingga kalau misal kita menjatuhkan mimpi tersebut, mengabaikan mimpi tersebut sampai tidak ada sama sekali, kita mageran, kita nggak pengen belajar, kita akhirnya nggak memilih kuliah yang tidak sesuai dengan cita-cita tersebut, akhirnya kita sangat menyayangkan kesempatan, menyayangkan potensi yang ada dalam diri kita yang sebenarnya bisa loh sebenarnya buat meraih hal tersebut. Seperti itu, Rinda. Oke, sip, sip. Oke, Kak, tadi tuh kan terkait semangat ya, gimana caranya untuk terus memupuk menjaga semangat itu tetap ada. Nih, kalau Kakak sendiri kira-kira ada nggak sih Kak yang memang perlu kita jauhin nih?
Kalau misalnya kita udah niat nih, oke, aku berniat nih mulai sekarang aku akan sungguh-sungguh dalam menggapai cita-citaku. Mungkin plan-plannya Kak Amel yang Kak Amel jelasin tadi bakalan saya coba lakuin nih. Saya tempel cita-cita saya di dekat saya gitu dan hal-hal lainnya seperti itu, nonton di YouTube dan lain sebagainya. Terus menurut Kak Amel sendiri ada nggak sih hal-hal yang memang perlu kita hindari nih dalam apa namanya dalam menggapai cita-cita, atau ada nih yang kayaknya kamu dalam menggapai cita-cita nggak boleh yang kayak gini deh, atau nggak boleh gini, nggak boleh gini, ada nggak sih Kak? Oke, ya oke. Bagus banget pertanyaannya Rinda nih. Jadi gini, kalau dalam hal menggapai cita-cita apa sih yang harus dihindari? Jadi pertama adalah omongan orang. Kadang orang itu akan bilang kamu nggak cocok menjadi ini, kamu cocoknya menjadi ini. Padahal cita-cita kita adalah A, orang menyuruhnya kita menjadi yang B. Itu yang pertama harus dihindari, bahwa kita itu akan menjalani hidup kita sendiri. Kita yang kita yang menjalani hidup kita yang bisa membangkitkan semangat diri kita, bukan orang lain gitu. Jadi mau apapun yang orang katakan tentang cita-cita kita, bahwa cita-cita kita tuh nggak pantas gitu, nggak bakal kesampaian, misalnya nggak cocok buat diri kita. Banyak banget orang yang bilang itu, bahkan kepada saya pun juga banyak waktu sebelum masuk ke dokteran gitu. Itu yang harus kita sisihkan omongan-omongan orang tersebut, bahwa kita itu worth it gitu loh. Kita itu pantas buat mendapatkan apa yang kita cita-citakan, dan orang itu tidak punya kendali atas diri kita. Kitalah yang punya kendali atas diri kita. Jadi karena kita ini apa? Kita ini orang itu ya mudah ya untuk bicara, tapi kita punya telinga buat ditutup. Jadi ya kendalikan aja telinga kita. Orang itu akan terus berbicara. Itu yang pertama. Dari omongan orang yang perlu kita hindari. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua adalah jatuh bangun tadi. Jatuh bangun, tapi pas jatuh nggak bangun-bangun. Nah, tadi yang Dokter Indah tadi sampaikan. Nah, itu tuh yang harus kita kendalikan. Bagaimana saat kita dalam posisi yang lagi down banget semangatnya, jangan sampai kita semakin turun dan sampai melupakan cita-cita kita tersebut. Misalnya dalam keadaan kondisi yang kita tidak bisa hindari, seperti ekonomi misalnya. Jangan sampai hal tersebut justru menghambat cita-cita kita, karena zaman sekarang nih kita harus membuka mata bahwa banyak beasiswa bertebaran di sana. Tinggal kita bagaimana tuh cara mencarinya, kita mau nggak mengurusnya, kita mau nggak berusaha untuk memenuhi kriteria yang bisa beasiswa itu berikan kepada kita. Itu jadi masalah perekonomian itu saat ini bukan menjadi halangan lagi gitu. Apalagi kita di Kaltim, udah literasi FM kan ada di Kota Bangun nih, termasuk bagian dari Kaltim nih Dokter Indah. Jadinya kita ini termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan beasiswa Kaltim Tuntas. Bayangkan Kaltim Tuntas di beasiswanya itu dibiayain dari semester 1 sampai akhir, dan itu full sesuai UKT. Jadi nggak ada keluar sama sekali buat UKT. Itu adalah sebuah kesempatan yang tidak didapatkan oleh orang banyak di luar sana, di luar Kaltim, dan kita harus memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin gitu. Jadi itu jangan sampai kondisi-kondisi seperti itu jangan sampai mengganggu cita-cita kita gitu. Yang ketiga adalah kita tidak tahu apa-apa. Nah, ini yang penting nih. Kita pengen misalnya nih, kita pengen contohnya jadi apa ya? Kita pengen jadi dokter lah. Anggapannya kan kita berdua nih dokter nih, Dokter Indah ya. Kita kan dua dokter ya. Ada yang adik-adik pengen cita-citanya jadi dokter. Tapi ya udah cita-citanya jadi dokter aja, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus melakukan apa buat menggapai cita-cita tersebut. Nanti pas di sana keterima juga nggak tahu mau ngapain gitu, nggak tahu mau melakukan apa yang dipelajarin juga nggak tahu. Nah, sikap acuh tak acuh ini jangan sampai ada pada diri adik-adik semua, karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita punya mimpi, kita harus perjuangkan, harus ada aksi untuk mencapai mimpi tersebut sehingga terwujud menjadi kenyataan. Jadi cari sebanyak mungkin informasi yang adik-adik semua cita-citakan. Cari sebanyak mungkin informasi, nonton banyak video, usaha banyak-banyak. Kalau misalnya cita-cita tersebut memerlukan kuliah yang melibatkan
pelajaran tertentu seperti misalnya dokter ini kan biologi, fisika, matematika, bahasa Inggris, kimia itu kan yang penting ya untuk mau masuk ke dokteran. Nah itu ya dipelajarin dengan baik, dipelajari dengan sungguh-sungguh sehingga nilainya bisa tinggi, bisa diterima di fakultas kedokteran dan waktu menjalani di fakultas kedokteran itu sendiri ya bisa enak gitu. Nah begitupun juga dengan cita-cita yang lain, teman-teman adik-adik semua yang pengen jadi guru, pengen jadi pilot, pengen jadi apa misalnya chef terkenal ya sekolah di Prancis, Cordon Bleu ya. Boleh banget, pengen jadi apa lagi? Yang zaman sekarang terkenal itu kan penyanyi ya, penyanyi-penyanyi yang kayak yang berkualitas tentunya seperti kayak Isyana. Nah, Isyana kan dia kuliah sampai ke Singapura, ke Inggris untuk mendalami seni musiknya itu sendiri. Nah, itu adik-adik punya banyak pilihan cita-cita sekarang, bukan hanya terbatas gara-gara contoh tadi kakak dokter Rinda dan dokter Amalia dari tadi ngomongnya dokter-dokter terus ya. Bukan berarti cita-cita hanya terbatas di dokter. Banyak cita-cita lain yang adik-adik semua bisa inginkan. Pengen punya bisnis startup misalnya, punya startup jadi CEO, silahkan yang kayak di drama-drama itu kan, silahkan punya motivasi seperti itu. Jadi apa? Jadi pemilik perusahaan terkenal misalnya, silahkan. Silahkan adik-adik semua punya mimpi tersebut. Nah, yang penting bagaimana cara adik-adik mewujudkannya dengan aksi-aksi yang bagus dan menghindari yang tadi saya bilang seperti itu. Begitu, Dokter Indah. Mantap, mantap, mantap. Saya pribadi yang mendengarkan ikut bergelora ini sekarang. Kayak ikut jadi semangat nih kalau ya, Kak Amalia Aswin. Ya, jadi saya yang bergelora ini ya, moderatornya. Pasti yang nonton juga pasti sangat bersemangat mendengarkannya. Oke, lanjut nih. Kak Amalia tadi kan sudah sempat bilang, mulut itu terus berbicara, jadi kita mengendalikan telinga ya, jadi kita yang harus bisa mengendalikan telinga. Tapi menurut Kak Amel sendiri nih, atau Kak Amel pernah ngerasain nggak sih, namanya kalau anak zaman sekarang bilangnya insecure, iya aku insecure deh sama diriku gitu. Kalau pribadi Kak Amel sendiri gimana? Apakah Kak Amel sendiri pernah insecure gitu? Atau kalaupun pernah, kira-kira menurut Kak Amel gimana cara untuk mendobrak kayak, sudahlah gitu, kayak membuang rantai keinsekuritasan itu gitu. Ya, bagus banget nih. Isu terhangat zaman sekarang adalah membahas tentang insecure ya, Dokter Indah ya. Jadi sebenarnya insecure sekarang itu banyak diartikan bahwa minder melihat orang lain yang lebih sukses. Jadi misalnya lagi scroll Instagram tuh ngeliatin, wah orang ini punya bisnis di mana-mana, oh orang ini mendapatkan prestasi ini, diterima di universitas ini, jadinya kita insecure. Nah banyak diartikan seperti itu pada saat ini. Nah kalau dari diri saya nih, karena yang ditanyakan Dokter Indah tadi adalah diri saya, rasanya insecure nggak sih? Pernah nggak sih insecure? Tentunya pernah. Tapi tidak mengganggu diri saya. Kenapa? Karena saya bisa mengendalikannya. Gimana sih cara mengendalikannya? Ya, bagi saya itu hal yang mudah ya, karena saya sebenarnya bukan tipe orang yang suka memikirkan apa kata orang dan memikirkan pencapaian orang gitu ya. Saya bahkan menyediakan waktu luang saya paling nggak sehari itu 1 kali untuk membuat diri saya insecure. Yaitu dengan cara saya membuka LinkedIn. LinkedIn itu kan kumpulan orang-orang yang berprestasi ya, yang kalau nulis di feed itu semua tentang prestasinya, juara lomba ini, diterima di universitas ini, mempublikasikan jurnal ini, itu adalah tempat-tempat orang yang sangat ambisius. Kalau kita berteman sama mereka ya, itu LinkedIn. Nah, jadi ketika saya scroll mereka itu scroll feed yang berisikan prestasi-prestasi publikasi jurnal ilmiah mereka, saya akan menjadi sangat insecure. Saya melihat, waduh, dia prestasinya juara lomba ini. Nah, sehingga saya mencari tahu lombanya itu gimana sih, perlombaan apa, terus kalau misalnya dia publikasi di jurnal apa, gimana cara mendapatkannya agar bisa mendapatkan
publikasi di jurnal yang sama. Terus kalau dia ikut acara ilmiah, gimana sih cara biar saya bisa ikut acara ilmiah yang sama seperti dia? Nah, itu adalah insecure yang saya hadapin. Sengaja saya buat kondisinya seperti itu. Setiap 1 hari sekali ketika saya buka LinkedIn itu, sehingga saya memiliki rasa seperti itu, dan dengan rasa insecure itu akan membangun saya dengan lebih baik lagi gitu, bukan justru menjatuhkan diri saya sendiri seperti itu. Jangan sampai dengan rasa insecure itu kita jadi merasa kecil diri ya Rin ya, kecil hati, kecil diri ya Rin ya, Ya, kecil hati. kecil hati gitu. Nah, jangan sampai kita menjadi kecil hati sampai melihat orang wah sukses. Justru dengan kita melihat orang itu sukses, nah pasti sering ngelihat mau di Ayunda keterima antara universitas apa Harvard dan apa ya satunya Columbia ya, Columbia Stanford kah? Stanford University, pilih antara dua. Wah, banyak banget yang insecure andai kan aku mau di Ayunda gitu. Justru dengan melihat dia, kita itu jadi lebih termotivasi. Wah, ternyata orang Indonesia bisa loh seperti ini. Wah, saya harus belajar gimana biar saya bisa jadi seperti dia. Bukan justru itu yang membuat kita merasa kecil. Itu justru membuat kita, wah, aku nih kasihan banget loh, aku tinggalnya di hutan belantara, di kampung misalnya, di desa. Saya nggak bakal bisa seperti dia. Jangan sampai seperti itu. Adik-adik juga. Di sini saya bilang ya, adik-adik jangan sampai memiliki pikiran seperti itu. Itu yang akan menjatuhkan diri adik sendiri. Jangan sampai kita dikalahkan sama diri kita sendiri. Jangan sampai juga kita scroll IG, scroll TikTok, scroll Twitter, itu justru membuat diri kita itu menjadi lebih kecil, bukan menjadi lebih besar. Padahal kan dengan adanya sosial media zaman sekarang, media informasi yang sangat banyak, itu justrunya harus membuat kita lebih banyak dong mendapatkan informasi, dan kita jadi lebih banyak tahunya, lebih berwawasan luas, lebih banyak pengetahuannya, sampai kita jadi percaya diri dan tidak merasa kecil, karena kita sudah berada di era globalisasi yang semuanya berada di dalam satu jangkauan, yaitu HP. Adik-adik semua bisa melihat apapun di HP adik-adik sendiri. Berita dari mana, dari luar negeri, dari Prancis, dari Amerika, dari London, Inggris, semuanya bisa tahu dari HP itu. Dan cita-cita teman-teman, adik-adik semua, itu semua berkaitan dengan apa yang adik-adik search sebenarnya. Jadi, jangan sampai saya tekankan lagi kepada adik-adik nih yang mendengarkan sama kita nih ya, Dokter Indah ya. Jangan sampai adik-adik semua dengan adanya sosial media saat ini justru membuat adik insecure dan jadi kecil hati, kecil diri. Jangan sampai seperti itu. Justru itu yang akan membangkitkan semangat adik-adik. Tinggal kita bagaimana cara mengontrolnya ya. Jadi kontrol diri sendiri. Gimana caranya biar kita itu nggak mikir jadi insecure pas lihat-lihat orang-orang semua gitu. Jangan sampai mudah gitu dijatuhkan dengan apa yang disampaikan di media saat ini gitu. Jangan sampai, kita harus uh, selalu semangat, selalu optimis, selalu berpikir positif terhadap apa yang ingin kita capai gitu. Jangan sampai dijatuhkan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berkaitan, dan orang bahkan nggak berniat sebenarnya menjatuhkan adik-adik semua, cuma gara-gara adik-adik itu berpikir orang ini menjatuhkan saya, oh postingan ini sebenarnya menghina saya, atau oh postingan ini sebenarnya ingin pamer, dia pengen menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat. Oh jangan sampai seperti itu, karena orang-orang itu sebenarnya tidak berniat seperti itu. Orang-orang hanya melakukan personal branding. Nah, itu adalah interpretasi yang adik-adik buat sendiri selama ini. Dan yang jadi terkenal kan sampai saat ini ya, yang insecure yang tadi kita bilang semua, jadi rendah diri, merasa minder melihat prestasi orang. Seperti itu, Rinda. Oke, mantap. Iya nih Kak, jadi Kak Amel mau sedikit cerita ya. Jadi biar Kak Amel punya gambaran sedikit. Jadi kalau di tempat kami gitu di Kota Bangun itu tuh namanya aja nih Kota Bangun. Aslinya dia adalah sebuah kecamatan
ya, Kecamatan Kota Bangun. Jadi desa kecil aja. Jadinya kalau yang saya lihat gitu, karena saya pernah bersekolah di Kota Bangun tentunya dari TK sampai SMP, karena jatuhnya desa, jadi saya lihat sebandingan saya gitu kayak ngerasa kayak insecure sih, kayak malu. Kira-kira kalau kuliah nggak ya? Jadi bahkan mau milih antara kuliah dan SMA pun mereka masih mikir gitu. Kita tuh masih mikir pada zaman saya ngelanjutin kuliah nggak ya? Atau saya langsung kerja aja nggak ya? Atau kalau saya jadi guru cocok nggak ya? Jadi tuh ada, karena mungkin backgroundnya ngerasa dari tempat ya, dari tempat kita tinggal, oh desa banget nih gitu. Dan daerah desanya itu sendiri nggak yang kota gitu loh, maksudnya ada yang kayak jauh, mereka harus berkilo-kilometer, bahkan ada yang ngekos, bahkan hanya untuk SMA-nya aja gitu. Jadi kayak gitu sih, mungkin dari tempatnya. Kalau yang kata Kak Amel, kita juga perlu cari lingkungan yang pas ya Kak Amel ya. Tadi buat itu, teman-teman yang ini. Ya itu, Sebenarnya mungkin salah loh teman-teman yang dari Kota Bangun, dari kecamatan-kecamatan seperti itu. mm-mm, Justru yang kayak Kakak Rinda ini adalah salah satu orang yang paling berprestasi kan, sampai diterima di Fakultas Kedokteran. Jadi kayak bibit-bibit unggul kalian yang ada di situ sebenarnya adalah yang jauh lebih unggul daripada mm, orang-orang yang di perkotaan sebenarnya. Justru kalau dibandingkan juga sebenarnya jauh lebih unggul teman-teman adik-adik semua yang berada di kecamatan, karena sebenarnya semangat kalian tuh jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang berada di perkotaan, karena orang berada di perkotaan mudah mendapatkan segala hal, fasilitas sudah ada, eh, hiburan semuanya sudah ada, sampai bisa terdistraksi dibandingkan teman-teman adik-adik semua yang ada di Kecamatan Kota Bangun. It's okay gitu loh, kalau misalnya punya mm. mimpi yang tinggi, adik-adik semua, ya tadi saya bilang, kan sekarang nih semua punya HP, pasti punya smartphone. Kalian bisa melihat berbagai macam pekerjaan dan profesi yang ada di seluruh dunia ini. Dan itu bukan hal yang susah di zaman sekarang ini, karena pemerintah kita juga sangat mendukung. Tinggal bagaimana adik-adik mau apa enggak, mau berusaha apa enggak, insecure apa enggak. Nah itu tuh yang harus dikendalikan. Jadi semua itu zaman sekarang ini 2022. Nah 2022 sekarang ya. Itu semua itu tergantung sama diri adik-adik sendiri. Jadi bukan dari kota, desa, itu bukan ditentukan itu semua zaman sekarang. Jadi jangan sampai berpikiran seperti itu. Gitu. Semua ditentukan dengan diri adik. Kalau adik-adik adik-adik bisa belajar, bisa dengan tekun dan semangat meraih cita-citanya, adik-adik yakin deh, pasti akan jauh lebih hebat daripada orang-orang yang di perkotaan, bahkan di Jakarta sekalipun. Bisa. Gitu. Ya, saya ikut menggelora, benar-benar sangat menggelora nih. Dari kampung ceritanya ya. Oke, baik. Teman-teman kalau ada yang misalnya mau ditanyakan ke Kak Amalia Aswin, bisa langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan apapun nanti dibantu jawab ya Kak Amel ya. Ya, silakan. Ya, oke. Kita sambil nunggu. Pertanyaan yang ini, yang ada ya. Belum ada ya. Oke, belum ada sejauh ini. Oke, terus Kamel nih ada pertanyaan menyusup gitu. Kamel gimana nih kalau seandainya saya dulu SD, kan namanya SD ikut-ikut nih, suka ikut-ikut. Kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, mau jadi polisi, ikut-ikut aja. Temennya tulis A, ikut A. Temennya tulis B, ikut B. Nanti ternyata di tengah jalan, kok kayaknya ngerasanya aku nggak cocok deh di sini. Kayaknya udah coba misalnya gini, sekarang misalnya dia lagi nonton nih, pengen, oh akhirnya aku mau kayak Kak Amel aja deh, mau jadi dokter. Udah nulis bertahun-tahun. Nanti SMA ternyata dia berubah pikiran, kayaknya nggak jadi dokter deh, kayaknya jadi guru. Kalau perubahan-perubahan yang kayak gitu gimana Kak Amel? Bisa nggak sih kalau cita-cita berubah kayak, ya berubah gitu? Bisa Oke. nggak? Sebenarnya kalau anak-anak ya, itu kan labil itu hal yang normal ya. Mungkin saya yang abnormal kali ya. Tapi gini, kalau cita-cita berubah itu dalam dalam garis yang lurus. Misalnya nih, cita-citanya awalnya pengen jadi apa ya, apoteker gitu kan. Terus udah nih masuk SMP favorit,
masuk ke SMA favorit. Pas di SMA kan tentunya dia pilih IPA, ya kan? Nah, kalau dia beloknya jadi dokter, oke. Kalau dia beloknya pengen jadi apa diplomat gitu kan, masuk masuk HI, itu kan jadi tanda tanya ya. Kan dia harus ikut SBMPTN yang IPS. Kalau misalnya nggak keterima SNMPTN, nggak keterima undangan. Jadi harus belajar ulang gitu. Itu perlu usaha yang begitu ekstra yang akan menyia-nyiakan usaha adik-adik semua selama belajar di SMA. Kan sudah belajar IPA gitu. Itu sayangnya tuh yang kalau misalnya tiba-tiba berubah. Saya bahkan kenal orang yang masuk SMA favorit nih di Jawa, dia sudah pertukaran pelajar, sudah masuk SMA favorit, masuk IPA, udah belajar dengan capek-capek nih. Tiba-tiba pengen masuk kuliah di psikologi. Nah, psikologi itu kan kalau yang kita tahu nih, psikologi itu kalau SBMPTN dia jalurnya IPS. Dia apa sih namanya? Soshum ya, zaman sekarang ya, Soshum. Itu jadi pelajaran kimia, fisika, biologinya itu tidak berguna. Jadi dia benar-benar harus belajar dari awal selama masa sebelum SBMPTN itu. Jadi sia-sia, sayang sekali yang telah dipelajari selama 3 tahun kalau tidak linear dengan cita-citanya. Itu sih kalau apa bagi saya ya buat adik-adik semua. Makanya kalau cita-cita itu harus dari sejak dini. SMP tuh udah apa ya, SMP itu sudah maksimal istilahnya. Biar kita tahu SMA itu kita mau masuk jurusan apa sih? Mau bahasa, IPA atau IPS. Nah, sekarang kan Menteri Pendidikan kita ya pengen menghilangkan IPA, IPS, dan bahasa ya. Tapi masih belum tahu nih bagaimana ceritanya. Yang penting adalah teman-teman semua, adik-adik semua itu sudah punya cita-cita yang jelas. Ini pengalaman saya ya sebenarnya, dan saya yakin juga Dokter Indah dan teman-teman juga banyak mengalami mempunyai kawan-kawan yang sama. Jadi gini, banyak sekali orang-orang yang waktu nulis biodata, waktu kecil kan kita sering nulis biodata tuh, hobi apa, cita-cita apa gitu kan. Nah, banyak orang yang saya kenal menuliskan cita-citanya sukses atau enggak membahagiakan orang tua. Pas udah besar, dia nggak jelas kerjanya apa, profesinya apa, cita-citanya, pekerjaannya apa. Itu jadi nggak jelas gitu. Kenapa sih hal seperti terjadi? Karena kembali lagi, waktu punya cita-cita, waktu masih masa muda, waktu kayak adik-adik semua nih, masih SD, SMP, SMA, menuliskan cita-cita, dia tidak tahu membedakan yang mana yang sebuah kewajiban, yang mana yang sebuah cita-cita. Sukses membahagiakan orang tua itu kewajiban, nggak perlu adik-adik tulis lagi, nggak perlu dibilang-bilang lagi. Cita-cita tulis di kamar, membahagiakan orang tua, ya itu kewajiban bukan cita-cita gitu. Jadi kalau cita-cita ya harus dituliskan secara spesifik apa. Bahkan kalau misalnya mau jadi dokter tuh ya dokter apa sebaiknya itu, biar jelas kita mau ngapain nanti, mau jadi apa, seperti itu. Kalau mau jadi polisi silahkan, mau jadi polisi tulis dengan jelas menjadi polisi, mau jadi TNI silahkan gitu. Yang penting harus punya cita-cita yang jelas, jangan sampai tidak bisa membedakan antara cita-cita dan kewajiban gitu. Jadi mulai sekarang ya adik-adik ya, jangan sampai cita-citanya membahagiakan orang tua gitu. Itu sebuah kewajiban bukan cita-cita. Apalagi menjadi kaya raya gitu. Itu bukan cita-cita namanya. Itu adalah apa ya? Perlabuhan dari sebuah cita-cita. Kita tercapai cita-cita kita bisa menjadi kaya raya gitu. Kaya raya dalam hal materi, pahala, nah itu kan semua gitu. Nah itu jadi adik-adik semua, oke? Setelah mendengarkan webinar saya dan Dokter Indah ini, sudah bisa ya membedakan ya kewajiban dan cita-cita, dan jangan sampai nih ada yang sejak menonton webinar ini yang memiliki cita-cita kaya raya, membagikan orang tua, dan sukses. Hilangkan itu semua. Oke? Oke. Jadi itu kewajiban ya Kak Amel ya? Kewajiban. Kewajiban. Jadi harus fokus gitu ya. Kak, ini nih pertanyaan lagi deh. Boleh nggak sih cita-cita banyak? Misal, saya mau jadi
dokter, tapi saya pengen jadi dokter, tapi saya juga pengen ngajar nih, tapi saya juga punya usaha. Boleh nggak sih Kak Amel double-double cita-citanya, double, triple? Boleh banget. Bahkan itu hal yang bagus dari sisi keilmuan, dari sisi ekonomi juga bakal mendongkrak kan istilahnya ya. Eh, ada sebuah penelitian nih yang mengemukakan bahwa orang yang mempunyai profesi atau pernah menjalani profesi lebih daripada satu, itu dia lebih kreatif, dia lebih mudah memecahkan suatu masalah karena dia bisa memandang suatu problem yang akan dihadapi nih pada saat sudah menjalani pekerjaan tersebut, itu dia bisa memandang problem itu dari segala sisi secara holistik. Nah, jadi orang yang punya misalnya punya bisnis, misalnya dia seorang dokter, dia punya bisnis, anggaplah bisnis makanan. Nah, dia bisa melihat nih kalau misalnya dia punya bisnis makanan, dia harus menjaga sterilitasnya. Bagaimana? Anggapannya seperti itu. Misalnya ya contoh, bisa melihat sterilitasnya bagaimana di masa pandemi ini. Semua pegawainya harus pakai masker semua karena ada transmisi melalui droplet dari mulut kalau misalnya berbicara, terus mengendalikan bagaimana protokol kesehatan gitu misalnya di bisnis tersebut, di tempat makan tersebut, itu bagaimana, itu kan dia bisa menghandle sesuatu dengan lebih baik dibandingkan dia bukan seorang dokter gitu. Jadi itu sebenarnya sebuah hal yang bagus gitu, tapi tetap harus punya cita-cita utama karena pendidikan kita saat ini ya, universitas itu adalah sarana untuk mengkotak-kotakan manusia sebenarnya. Kalau zaman dulu tuh universitas nggak ada. Semua orang bisa menjadi apa saja. Sebelum Renaissance itu orang mau jadi tabib kerajaan, sekaligus dia menjadi orang yang membangun jembatan, teknik, dia juga seorang pelukis, juga dia seorang yang dia membuat dia nggak tabib kerajaan, tapi dia seorang teknisi, dia seorang pelukis, dia juga seorang yang membangun membuat alat musik, dia juga menggambar anatomi, Sobota itu juga dari dirinya sebenarnya karena dia ikut sama anak-anak yang belajar kedokteran untuk membelah manusia, lalu dia gambar. Itu orangnya ada dan itu kita kenal orangnya. Dialah yang melukis Mona Lisa. Pasti dokter Rinda tahu nih, Mona Lisa. Leonardo da Vinci. Nah, itu dia yang melukis itu, dia sebenarnya punya banyak background pekerjaan. Kenapa dia sampai bisa melukis sebuah mahakarya yang sangat bagus tersebut, yang kalau kita lihat tuh Mona Lisa itu proporsi tubuhnya itu sesuai dengan manusia seharusnya gitu. Kemudian dari segala macam kalau kita lihat ya, kan ini kalau zaman sekarang kan itu hal yang biasa ya. Tapi kalau zaman 1600-an, kalau kita ngelihat lukisan Mona Lisa itu sebuah karya yang sangat ajaib gitu. Yang sangat jenius karena ketika kita melukis itu kayak belakangnya itu backgroundnya itu kabur gitu. Dan itu sebenarnya adalah pelajaran dari yang dipelajarin sama si Leonardo da Vinci waktu menggambar Sobota. Kemudian kan dia juga mendalami geografi, dia mendalami optik manusia gimana. Itu ilmu-ilmu yang akhirnya ilmu-ilmu yang profesi-profesi yang dia punya, dia satukan dalam sebuah lukisan yang menjadi lukisan terjenius panjang masa gitu. Nah, itu salah satu bentuk dari punya banyak profesi. Nah, mungkin zaman sekarang nggak bisa ya, karena universitas sudah mengkotak-kotakan diri kita. Kamu harus menjadi sarjana hukum, berarti kamu ahli hukum. Kalau kamu mau jadi dokter, kamu berarti harus kuliah kedokteran. Nggak bisa tuh kuliah hukum tiba-tiba jadi dokter, kan nggak bisa tuh, kecuali kuliah lagi gitu. Nah, jadi harus punya. Jadi sebenarnya gini, jadi punya inti dari cita-cita tersebut yang bisa dikuliahkan. Misalnya tadi yang Dokter Indah bilang, pengen jadi dokter, sekaligus pembisnis, sekaligus misalnya penulis. Nah, yang mana tuh yang harus melalui perkuliahan? Nah, kan nggak mungkin tuh penulis bisa jadi dokter kan? Tapi dokter bisa jadi penulis. Nah, gitu. Punya cita-cita.
pilot sekaligus apa pembisnis. Nah, yang bisa dipelajarin kan adalah pilot. Nggak mungkin pembisnis jadi pilot. Yang bisa adalah pilot menjadi pembisnis. Sama halnya, pengen jadi pengacara sekaligus apa ya, pemusik, penyanyi, pembuat lagu. Nah, ya silakan belajarnya ya sarjana hukum, belajar hukum, bukan belajar seni, sekolah seni, karena orang yang penyanyi tidak bisa menjadi pengacara, tapi orang pengacara bisa menjadi penyanyi. Seperti itu, Rinda. Jadi tidak menutup kemungkinan nih Kak, saya bisa nyambi-nyambi yang lain ya, bisa jadi pembisnis. Yang penting satu fokusan saya sudah ya tercapai lah, walaupun masih ada step-step yang harus dilalui lagi ya. Nih, oke. Oh ya, Kak, ternyata ini ada satu pertanyaan nih dari siapa? Dita Hayatun. Pertanyaannya Kak, kasih satu nasihat nih buat kita yang pengen meraih cita-cita agar nggak gampang goyah. Gimana Kak nasihatnya? Jadi biar nggak terombang-ambing gitu. Oke. Nah, Kayak gini, ombak. terombang-ambing gini. Jadi sebenarnya terombang-ambing itu adalah hal yang adik-adik semua harus terima. Itu adalah hal yang normal. Yang nggak normal itu adalah kalau cita-cita itu adik buang ke tempat sampah dan tidak diambil lagi. Nah, jadi kembali lagi yang tadi, bahwa adik-adik harus memelihara cita-cita. Semua orang punya caranya masing-masing. Adik mungkin memiliki cara yang tidak sama dengan saya, yang tidak sama Dokter Indah. Bagaimana cara memelihara cita-cita? Jadi, gini, cara mudahnya adalah adik-adik harus temukan mengapa adik pengen memiliki cita-cita tersebut. Orang itu kan banyak ya sampai dia pengen memiliki cita-cita. Kalau misalnya ada orang tuanya yang pernah sakit, akhirnya dia pengen nih punya cita-cita menjadi dokter. Ada orang tuanya misalnya yang juga pernah terlibat dalam masalah hukum gitu. Tiba-tiba jadi dia pengen cita-citanya jadi pengacara, jadi apa? Jadi penuntut umum gitu misalnya. Nah, orang-orang tuh punya background masing-masing, termasuk adik itu sendiri. Bisa jadi bahkan adik melihat sebuah film atau sebuah video yang lewat di Instagram, tiba-tiba jadi tersirat, wah aku pengen cita-citanya seperti ini. Nah, tapi itu saja tidak cukup. Harus adik temui maknanya. Jadi, bagaimana kalau misalnya adik-adik memiliki cita-cita tersebut, manfaatnya bagi diri adik sendiri bagaimana? Adik temukan dulu itu gimana ya kalau misalnya cari punya cita-cita ini nanti ke depan saya beneran jadi itu, apa manfaatnya buat diri saya, terus orang tua gimana, orang tua bakal mendukung nggak, kemudian orang tua bakal bahagia nggak kalau adik menjadi apa yang adik impikan gitu. Terus lihat lagi manfaatnya bagi orang banyak, berguna nggak, apakah itu justru menghancurkan negara kita, misalnya menjadi mata-mata Rusia gitu kan cita-citanya. Nah, itu kan justru merugikan negara ya gitu. Meskipun itu hal yang kalau misalnya kita lihat di film-film adalah hal yang keren gitu. Nah, jadi penting banget adik melihat manfaatnya dari diri sampai keluarga dan tingkat negara dan masyarakat gitu. Nah, itu yang pertama tuh, masih yang pertama. Yang kedua adalah apa tadi saya mau bilang? Ya, yang kedua adalah buat kondisi yang mendukung adik-adik semua. Jadi penting banget nih peran dari saudara, keluarga, orang tua untuk mendukung cita-cita adik. Jadi kalau misalnya adik memiliki cita-cita yang tidak didukung orang tua, ya ada baiknya pertimbangkan lagi cita-cita tersebut. Karena kembali lagi, ridho Allah ada di ridho orang tua. Jadi, kalau misalnya adik-adik melakukan sesuatu yang tidak berkaitan, apa yang sebenarnya dilarang banget sama orang tua, ya kalau misalnya zaman sekarang ya mungkin ada dobrakan-dobrakan gitu, karena tidak sesuai dengan keinginan orang tua gitu kan. Tapi kalau dari saya, saran dari saya adalah adik-adik apa komunikasikan terlebih dahulu bahwa cita-cita ini adalah hal yang baik.
Tapi kalau diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, ya kita bangun kembali sesuai dengan yang orang tua kita ridhoi. Karena lingkungan itu penting banget buat mendukung cita-cita adik. Memelihara cita-cita adik itu termasuk dari adalah dukungan orang tua, dukungan saudara. Teman-teman semua, adik-adik semua, saya ini menjadi dokter bukan hanya gara-gara diri saya. Dokter Indah itu, dia sekarang menjadi dokter bersama saya di internship, jadi dokter yang hebat, yang cekatan, itu bukan hanya gara-gara diri kami masing-masing, tetapi dilibatkan oleh kondisi keluarga kami, gitu. Jadi orang tua yang mendukung bahwa, wah kamu bakal jadi dokter nak, belajar bagus-bagus ya, biologi, fisika, waktu kita ranking di apa disemangatin, wah bagus gitu, terus dibelikan stetoskop misalnya dari SMA gitu, sudah dibelikan sphygmomanometer tensi, nah gitu, itu kan lingkungan yang memelihara cita-cita kita. Sebenarnya mungkin saya bisa belok waktu SMA, saya pengen misalnya jadi teknik, anak teknik gitu kan, misalnya jadi pengen jadi guru, mungkin bisa ada pikiran buat belok seperti itu, seperti yang teman-teman rasakan, adik-adik rasakan. Tapi hal itu nggak terjadi karena lingkungan yang begitu mendukung. Wah, anak ini pengen jadi dokter, kemana-mana ini calon dokter. Nah, ini anak saya calon dokter. Nah, itu adalah hal yang menanamkan, memelihara cita-cita kita secara kita tidak sadari. Nah, oleh karena itu tadi pentingnya dukungan orang tua sesuai dengan cita-cita kita. Jangan sampai melewatin melawan orang tua ya dalam hal cita-cita itu nggak berkah, sayang sekali nggak berkah kalau misalnya orang tua nggak setuju, nggak sesuai gitu dengan yang mereka inginkan, karena yang membiayai juga mereka, yang punya harapan besar kalian sampai pada saat ini di tahap ini adalah mereka gitu. Ridho mereka adalah ridho Allah ada pada ridho orang tua. Itu yang harus teman-teman, adik-adik semua tanamkan. Jadi kalau misalnya nggak sesuai ya sabar, mungkin memang bukan jalannya, tapi kalau masih bisa dikomunikasikan, bisa dilihat lagi, Bapak, Ibu, begini loh sebenarnya. Nah itu silahkan, bisa dikomunikasikan ya silahkan. Begitu, itu salah satu cara untuk memelihara cita-cita. Dan kembali lagi, adik-adik, kalau saya nih, tips trik dari saya, satu adalah tulis di bio mana saja. Jadi, ada tuh bio Twitter saya, adalah bukan future doctor, tapi future pediatrician. Jadi kalau buka Twitter, mampus gue cita-citanya jadi pediatrician, bukan cuma dokter doang, gitu. Nah, itu salah satu cara untuk memelihara cita-cita, biar nggak goyah, gitu. Oke. Gitu saja, saya persilahkan lagi kepada moderator Dr. Indah. Oke, Masya Allah, keren banget, keren banget, keren banget. Ya, semoga cita-citanya Dr. Amal segera tercapai ya dok ya. Amin. Saya jujur, sangat-sangat jujur gitu. Kadang terpacu aja, ini Dr. Amel kemana-mana selalu semangat banget. Pokoknya buat ngejar cita-citanya gitu. Kalau ketemu dokter anak tuh kayak dia semangat banget gitu teman-teman. Jadi memang orangnya tuh sangat semangat dalam menggapai cita-cita. Jadi kita kali ini, malam ini tidak salah memilih narasumber ya. Pasti kalian yang nonton semangat banget kan dengerinnya. Dengerin aja semangat. Sekarang nggak hanya mendengarkan, coba mulai besok, jangan mulai besok deh. Mulai malam ini kita mulai aplikasikan, kita mulai nulis. Nih saya sudah pegang bolpen, nanti saya coba nulis mau jadi dokter apa ya gitu ya. Oke gitu ya. Mantap, 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 mantap. Oke teman-teman yang lain, masih ada yang... Bentar, kita lihat waktunya. Wow, tidak terasa ya, sudah 1 jam. Insya Allah saya bahkan nggak ngerasa. Mungkin Dokter Amel ngerasa nggak udah 1 jam? Baru lihat jam nih. Baru lihat jam ya, saking asiknya. Oke, ini belum ada sih yang nanya lagi. Oke, karena waktunya juga terbatas nih, saya tahu Dokter Amel sangat sibuk gitu ya. Karena sebenarnya teman-teman seperti yang saya omongkan sebelumnya gitu. Dokter Amel ini tidak hanya sekarang jadi dokter ISIP, tidak hanya sedang sibuk jaga gitu ya, dinas gitu ibaratnya di puskesmas atau rumah sakit, tapi dokter Amel ini juga sibuk nulis-nulis jurnal ya dok ya, jurnal ilmiah gitu-gitu. Jadi untuk menggapai cita-citanya dia selalu meningkatkan terus. Jadi kita nggak boleh kalah teman-teman gitu. Jangan mau kalah ya, level up. Oke. Teman-teman yang tinggalnya di Kota Bangun, ayo kita sama-sama membangun Kota Bangun, dimulai dari kita ya.
Jangan kalah Betul. sama anak-anak Samarinda. Enggak. Kita pesisir Mahakam nih, Bu. Mohon maaf. Harus tetap bangga ya, Bu. Oke, Bang. itu ya. Oke. Hmm, karena waktunya terbatas, udah sekitar 1 jam nih. Oke, kita langsung closing statement aja ya, Dokter Amel. Kira-kira dari Dokter Amel silahkan untuk closing statementnya. Oke, terima kasih Dokter Indah. Jadi buat teman-teman, adik-adik semua, khususnya di wilayah Kota Bangun, Odah Literasi Etam, semuanya, saya tahu teman-teman semua ini punya cita-cita yang sangat-sangat amat tinggi, namun masih bertanya-tanya, bisa nggak ya menggapainya. Nah, semoga dengan yang saya tadi bicarakan, teman-teman adik-adik semua terbuka pikirannya, terbuka wawasannya bahwa ternyata dunia ini sebenarnya terbuka banget buat kalian, buat cita-cita adik-adik semua. Jangan sampai berkecil hati, jangan sampai menganggap bahwa diri adik-adik semua tidak pantas mendapatkan itu semua, karena sekarang tergantung diri adik sendiri, bukan tergantung tempat kita tinggal, orang tua kita bagaimana kondisi perekonomiannya, bukan dari tempat kita sekolah atau kekayaan kita, bukan dari itu. Sekarang semua orang memiliki privilege untuk menjadi sukses. Tinggal sukses yang bagaimana. Cita-citanya apa? Bukan cuma sukses aja. Jangan sampai, kembali lagi tadi, jangan sampai punya cita-cita, sukses, kaya raya, membahagiakan orang tua. Karena itu adalah kewajiban, bukan sebuah cita-cita. Adik-adik memang harus punya 3 ini, gitu, bukan cita-cita. Tuliskan cita-cita secara spesifik, gantung di tempat yang kalian bakal lihat selama kalian bangun tidur, membuka mata, sehingga kalian ingat. Terus tuliskan dimanapun, kalau bisa di blog juga ikut tulis, di sosial media manapun tulis, sehingga bakal tertanam di pikiran kalian dan alam bawah sadar kalian. Jadi bukan hanya adik-adik yang memelihara cita-cita itu, tapi orang-orang di sekitar juga akan ikut memelihara, karena akan menanyakan dan menagih ke adik-adik semua, kapan kamu menjadi seperti yang kamu inginkan, gitu. Jangan lupa perencanaan yang matang, bukan hanya sekedar cita-cita, perencanaan yang matang, cari informasi sebanyak mungkin mengenai cita-cita kalian, dan planning perlahan-lahan untuk menggapai cita-cita tersebut, begitu. Terima kasih sudah memperhatikan live IG pada hari ini. Saya kembalikan ke Dokter Indah. Oke, terima kasih banyak Dokter Amel atas semua pemaparannya tadi. Saya pribadi jujur sangat sangat merasa apa namanya IG live IG ini sangat-sangat bermanfaat gitu buat pribadi saya, tentunya buat teman-teman juga. Oke, Dokter Amel, makasih banyak ya Dok ya. Semoga di lain waktu kita bisa bertatap lagi gitu ya tentunya dengan materi-materi yang lain gitu yang nggak kalah menariknya dengan ini gitu. Selain terima kasih, kita juga mau minta ya didoakan lah ya, semoga banyak nih anak-anak dari Kota Bangun yang juga akhirnya berprestasi gitu. Sebenarnya sudah banyak aja katanya yang udah kayak berprestasi, udah ikut lomba-lomba ini dan itu gitu. Cuman memang mungkin belum ter-up aja gitu. Jadi dari Odah Literasi Etam ini sebenarnya Dokter Amel juga niatnya adalah mewadahi mereka gitu, kalau mereka kalau misalnya mereka memang tertarik pada apa A, B, mereka bisa kayak diskusi nih di wadah kami ini gitu, karena ini memang komunitas baru gitu. Jadi harapannya teman-teman yang nonton juga semakin tahu nih tentang Odah Literasi Etam gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Terima kasih teman-teman udah bergabung di IG live IG malam ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Dok Amel. Terima kasih Dokter Indah. Dadah. Ya.